kecil itu di tangannya, bertanya-tanya apakah dia harus memakannya. Bahwa batu itu adalah item yang dapat dikonsumsi dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus memakannya karena bahkan manusia barbar tidak memakan batu. Namun dia memutuskan untuk mencobanya. Setelah memakan batu itu, Russell menerima pemberitahuan bahwa dia telah mengkonsumsi Mana Stone. Russell melihat ini sebagai peluang baru, seperti kembalinya dirinya ke masa lalu. Dia merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya dari mana yang ada di dalam batu itu. Mana menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api, meluap-luap. Jumlah mana di dalam tubuhnya meningkat diserap oleh jantungnya. Setelah beberapa waktu, mana mulai stabil. Russell merasa percaya diri, percaya bahwa dengan cara ini dia mungkin bisa mengatasi penyakit penyempitan vena mananya. Setelah kejatuhan keluarganya, pengusirannya dari akademi dan statusnya sebagai tentara bayaran penyihir rendahan, Russell merasa bahwa dia bisa mengubah takdirnya. Russell kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor Profesor Hubert. Setibanya di sana, Profesor Hubert memintanya untuk duduk. Profesor itu sedang memakan kue dan minum teh. Profesor Hubert berkomentar bahwa Russell tampak berbeda dari biasanya dan setelah meneguk teh, Profesor bertanya apakah Russell sedang mengalami kesulitan. Profesor Hubert menyebutkan bahwa dia telah mendengar bahwa teman-teman sekelas Russell mengganggunya. Russell teringat bahwa Profesor Hubert dalam kehidupan sebelumnya adalah seseorang yang tidak pernah menyerah padanya. Dia selalu ingin mengucapkan kata-kata tertentu kepada Profesor. Tidak perlu khawatir. Terima kasih Profesor. Profesor Hubert terkejut dengan respon itu dan membersihkan tenggorokannya, menyatakan bahwa sebagai Profesor sudah jelas dia harus menjaga murid-muridnya. Namun karena Russell telah tidur di kelas, dia perlu menghukum Russell dan Profesor tidak akan memberinya ampun. Profesor Hubert kemudian mengambil sebuah buku dan menginstruksikan Russell untuk menulis analisis tentang studi elemen intensif antara halaman 62 dan 74, memberitahukan bahwa ini adalah bagian yang bahkan siswa yang lebih tua pun kesulitan memahaminya. Russell menerima pemberitahuan misi yang meminta dia untuk menyelesaikan tugas Profesor. Tergantung pada kepuasan Profesor Hubert, Russell akan menerima Mana Stone tingkat rendah dan mungkin hadiah tambahan lainnya. Russell terdiam sejenak setelah membaca misi tersebut dan Profesor Hubert menginterpretasikan seolah-olah Russell menganggap tugas itu terlalu sulit. Russell membantahnya dan mengucapkan terima kasih kepada Profesor. Russell kembali ke asramanya karena tugas itu tidak sulit baginya. Karena keterampilan mana yang buruk dalam kehidupan sebelumnya, Russell telah bekerja keras untuk mempelajari teori-teori di baliknya. Bahkan saat bekerja sebagai tentara bayaran, Russell tidak pernah berhenti belajar. Namun Russell tahu bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang lebih penting daripada belajar teori, melainkan pelatihan vena mana. Vena mana adalah jalur di mana mana bersirkulasi. Mana yang diserap melalui pernapasan bersirkulasi melalui pembuluh mana dan dikumpulkan oleh jantung. Karena itulah magic bisa dilepaskan. Dengan kata lain, semakin kuat vena mana, semakin banyak pula mana yang dikumpulkan dan semakin cepat saat dilepaskan. Dalam kehidupan sebelumnya, Russell telah mencoba melatih ini sambil dikejar oleh monster. Pada saat monster tersebut mencoba untuk menyerang Russell dengan capitnya, Russell menghempaskan pasir di depannya ke arah monster tersebut sehingga serangan monster tersebut meleset. Pada saat itu juga, Russell memanfaatkan celah dari monster tersebut dan menembakkan sihir tingkat pertama yang bernama Fire. Serangan api itu berhasil mengenai monster tersebut, namun sayangnya itu masih belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Menyadari monster tersebut berniat untuk menyerangnya, Russell ingin mengaktifkan sihir pertahanannya, namun ekor dari monster tersebut datang dari belakang Russell dan menghantam Russell dengan sangat kuat sehingga Russell menabrak sebuah pilar dan tubuh Russell menyangkut di sana. Tak lama kemudian retakan dari pilar tersebut semakin besar, menciptakan sebuah lubang yang membuat Russell terjatuh ke bawah. Dari dalam pikirannya, Russell bertanya-tanya apakah langit sedang mengasihani dirinya atau ini cuma keberuntungan semata. Russell pun terjatuh di sebuah situs bersejarah dengan asal-usul yang tidak diketahui yang menyimpan dua grimoire, satu tentang Overpain dan satu lagi Wizard Body. Dalam kehidupan ini, Russell memutuskan untuk menggunakan isi dari kedua grimoire tersebut, yaitu Overpain digunakan untuk melatih tubuh fisiknya dan melebarkan vena mananya, sedangkan Wizard Body digunakan untuk menggantikan jaringan otot dengan bagian dari pembuluh mana. Dengan kata lain, semakin kuat tubuhnya, semakin kokoh vena mananya. Tingkat perubahan efek dari grimoire tersebut tidak berkembang secara signifikan pada tubuh dewasanya di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dalam fase pertumbuhannya, Russell berharap untuk melihat hasil yang besar. Dia bertekad untuk mengatasi penyempitan vena mananya. Tak terasa, Russell telah berlatih berjam-jam sampai-sampai ia tidak bisa melanjutkan pelatihannya lagi. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul yang menyuruh Russell untuk berlari sejauh 5 kilometer. Melihat misi itu, Russell merasa kesal karena misi ini tiba-tiba muncul padahal suasananya sedang sunyi-sunyinya. Tak lama kemudian notifikasi lainnya muncul mengatakan bahwa saat melatih Overpain, Russell bisa mengulangi misi ini 1 kali sehari dan berdasarkan Overpain jarak yang menjadi target akan berubah-ubah. Terakhir setelah mencapai level tertentu, misi Overpain tidak akan muncul lagi. Mendapatkan misi sebanyak ini, Russell sangat siap. Tapi meski begitu, Russell tetap akan menyelesaikan semua misi ini soalnya kesempatan seperti ini tidak akan muncul lagi. Dan daripada dia hanya duduk diam, Russell pun mulai berlari sejauh 5 kilometer. Dia memaksakan dirinya hingga batasnya sampai dia hampir tidak bisa berdiri. Menyelesaikan lari itu sebelum malam tiba. Begitu malam hari tiba, Russell telah menyelesaikan semua misi tersebut dan dia mendapatkan hadiahnya. Sementara itu di sudut bangunan terdapat seorang pria mengawasi Russell mengatakan bahwa usaha Russell akan sia-sia sambil merencanakan sesuatu untuk melawannya. Lalu pada keesokan harinya, Russell menemui Profesor Hubert untuk memberikan laporannya. Profesor Hubert tidak percaya bahwa Russell telah mencapai kesimpulan yang begitu mendalam dalam laporannya hanya dengan menggunakan
materi tingkat akademis. Profesor kemudian bertanya kepada Russell, apakah dia telah menyiapkan laporan itu sendiri? Russell mengkonfirmasi bahwa ia mengerjakannya sendiri dan bahkan Russell bersumpah atas nama Mana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Russell, Profesor Hubbard menyadari bahwa Russell cukup percaya diri dengan kata-katanya. Profesor Hubbard kemudian mengatur laporannya, mengatakan bahwa ia sangat puas dengan laporan Russell. Akibatnya misi Russell berhasil diselesaikan. Selain hadiah standar, Russell menerima peningkatan pemahaman tentang seni summon beast, peningkatan kekuatan sihir, pengurangan konsumsi mana, dan penurunan waktu pemanggilan sihir. Russell menyadari bahwa semakin tinggi tingkat pemahamannya, semakin kuat dia akan menjadi. Profesor kemudian mengucapkan selamat kepada Russell atas kerja baiknya dan mengatakan bahwa dia bisa pergi. Sebelum pergi, Russell meminta bantuan dari Profesor. Profesor ingin tahu mengapa Russell ingin menggunakan perpustakaan Profesor, karena perpustakaan siswa seharusnya memiliki cukup buku untuk memenuhi kebutuhan Russell. Russell menjawab bahwa dia sudah membaca semua buku di perpustakaan siswa. Hubbard terkejut mendengar ini, tetapi Profesor memberitahukan bahwa meskipun Russell mengatakan yang sebenarnya, menggunakan perpustakaan Profesor adalah masalah yang berbeda. Dia perlu menilai apakah Russell memenuhi syarat untuk itu. Russell setuju bahwa itu dapat dimengerti, tetapi tidak mengharapkan Profesor memberinya begitu banyak tugas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Profesor Hubbard akan begitu menuntutnya. Russell tahu bahwa semakin kuat teori seseorang tentang suatu subjek, semakin kuat sihir mereka. Oleh karena itulah, dia perlu meningkatkan tingkat pengetahuannya melalui perpustakaan Profesor dengan cara apapun. Meskipun agak bermasalah untuk menjalani beberapa misi untuk mendapatkan akses ke perpustakaan, Russell menganggapnya sebagai keuntungan untuk menerima Manaston sebagai hadiah penyelesaikan misi. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Russell seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Saat Russell sedang beristirahat, orang yang sama yang sebelumnya mengawasi Russell bersama dengan teman-temannya mendekati Russell. Dia adalah Anton Frederick, memberitahukan bahwa teman-temannya telah menderita karena Russell. Russell bertanya kepada Frederick apakah dia di sini untuk membalas dendam. Awalnya Russell tertawa, tetapi kemudian dia membuat ekspresi jijik, menyuruh Russell untuk berhenti berhayal karena tidak ada yang akan membalas dendam terhadap sampah tidak berguna sepertinya. Bagi Frederick, menginjak-injak Russell itu sudah cukup baginya. Frederick kemudian berkata bahwa dia akan melihat Russell di kelas nanti, dan Frederick pergi tanpa melakukan apa-apa. Pengikut Frederick bertanya mengapa dia tidak melakukan apa-apa, dan Frederick menjawab bahwa itu karena tidak ada orang di sekitar untuk menyaksikan penghinaan itu. Russell kemudian teringat bahwa kelas sihir tempur praktis akan segera dimulai. Itu adalah kelas di mana peringkat siswa didasarkan pada pertarungan mereka satu sama lain, kelas di mana dia selalu dihina di masa lalu. Russell tidak percaya dia telah melupakan itu dan memutuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi Frederick. Russell pun menerima pemberitahuan misi untuk mencapai penyihir tingkat kedua. Menggabungkan misi ini dengan banyak tugas lain dari Profesor Hubbard, Russell belajar dengan keras menyelesaikan beberapa laporan dan mendapatkan hadiah dari misi-misi